Yesaya adalah seorang nabi besar yang juga merupakan penulis kitab Yesaya dalam Perjanjian Lama. Yesaya dipanggil sebagai nabi pada tahun 740 sebelum Masehi setelah kematian Raja Uzia yang memerintah kerajaan Israel Selatan atau sering disebut juga kerajaan Yehuda. Nama Yesaya disebutkan sebanyak 53 kali dalam 9 kitab dalam Alkitab. Namanya pertama kali disebut dalam 2 Raja-Raja 29 ayat 2. Nama Yesaya diambil dari bahasa Ibrani Yeshayahu, yang berarti Yahweh adalah penyelamat atau keselamatan dari Allah. Yesaya adalah anak Amos. Yesaya menikah dengan seorang nabiah yang melahirkan 2 orang putra, yaitu Syair-Yashub dan Maher-Shalal-Hasibas. Nama yang diberikan kepada kedua putranya merupakan petunjuk mengenai misi pelayanannya. Yesaya berasal dari keluarga terpandang dan berpendidikan. Ia berasal dari keluarga raja dan diduga sebagai bangsawan. Yesaya adalah seorang yang berpendidikan tinggi yang sangat dihormati di Yerusalem. Ia memiliki karunia kenabian dan sering memberikan nubuat bagi para raja mengenai politik luar negeri Yehuda. Yesaya juga dikenal sebagai nabi yang paling memahami kesusastraan dan paling berpengaruh dari semua nabi yang menulis kitab. Dalam pelayanannya, Yesaya selalu menitikberatkan kepercayaan kepada Allah sekalipun dalam keadaan yang paling sulit. Ia juga aktif dalam bidang politik. Terdapat 2 ajaran penting yang disampaikan Nabi Yesaya dalam melayani di Yehuda, yaitu penekanannya akan Yahweh Sebaot dan Kadosi Israel. Yahweh Sebaot berarti Tuhan semesta alam yang memiliki kuasa di langit dan di bumi, sedangkan Kadosi Israel berarti Sang Kudus Israel. Yesaya meyakini bahwa Allah hadir dan menggunakan kekuasaan dan kekuatan Asyur untuk menghukum orang Israel. Tetapi ia juga tahu bahwa kekuatan dan kekuasaan Asyur dibatasi pula oleh kekuasaan Allah. Nabi Yesaya hidup sejaman dengan Hosea dan Mika. Nabi Yesaya juga turut menubuatkan kedatangan Yesus Kristus, di antaranya nubuat mengenai Mesias yang akan dilahirkan dari seorang perempuan dan disebut Immanuel dalam Yesaya bab 7 ayat 14 dan digenapi dalam Matius bab 1 ayat 23. Nubuat tentang Mesias yang akan disebut orang Nazaret dalam Yesaya bab 11 ayat 1 yang digenapi dalam Matius bab 2 ayat 23. Nubuat tentang Mesias yang akan diutus untuk menyembuhkan orang yang patah hati dalam Yesaya bab 61 ayat 1-2 yang digenapi dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18-19. Nubuat Mesias yang akan diludahi dan dipukul dalam Yesaya bab 50 ayat 6 yang digenapi dalam Matius bab 27 ayat 67. Nubuat mengenai Mesias yang akan disalibkan bersama para penjahat dalam Yesaya bab 53 ayat 12 yang digenapi dalam Injil Matius bab 27 ayat 38. Nubuat Mesias yang akan menjadi korban penebusan dosa dalam Yesaya bab 53 ayat 5-12 yang digenapi dalam Roma bab 5 ayat 6-8 dan masih banyak lagi nubuat lainnya. Nabi Yesaya melayani di daerah Yehuda, selatan Israel, ketika Israel pecah menjadi 2 kerajaan, yakni kerajaan utara dan kerajaan selatan. Yesaya fokus melayani di daerah selatan. Ia melayani, berkhotbah, dan bernubuat selama 40 tahun di Yerusalem. Ia menyampaikan pesan Tuhan kepada raja-raja, para pangeran, dan rakyat. Yesaya melayani dalam masa pemerintahan 4 raja Yehuda, yakni zaman Raja Uzia, Raja Yotham, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Dalam pemerintahan Raja Hizkia, Nabi Yesaya menjadi penasehat khusus sang raja dalam mengambil keputusan bagi orang Israel. Oleh karenanya, Raja Hizkia memerintah dan membawa rakyatnya untuk takut kepada Tuhan. Penulis kitab Yesaya dalam Perjanjian Lama ditulis oleh Nabi Yesaya sekitar tahun 700-680 sebelum Masehi. Ketika Yesaya digolongkan dalam kitab-kitab nabi besar, bersama dengan kitab Yeremia, Yehezkiel, dan kitab Daniel. Hal ini disebabkan oleh tebalnya kotab serta luasnya jangkauan nubuat mereka. Dalam kitab Yesaya ada 66 pasal, sama seperti di dalam Alkitab ada 66 kitab. Dan sangat menarik bahwa kitab terbagi atas Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 buku dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 buku. Maka buku Yesaya itu terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama ada dari pasal 1-39 yang membahas khusus mengenai sejarah Israel.
dan bagian kedua dari pasal 40-66 berbicara khusus mengenai Injil, kabar baik bagi umat manusia secara keseluruhan. Menurut tradisi Yahudi, Yesaya mati sebagai martir dengan cara digergaji menjadi 2 bagian oleh Raja Manasya yang jahat yang menggantikan ayahnya Raja Hizkia. Kemudian yang berikut Nabi Yoel. Nabi Yoel hidup diperkirakan jauh setelah kembalinya Israel dari pembuangan di Babel dan berkarya sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Kehidupan religius waktu itu cukup kuat, dikuasai oleh para imam. Kenisah sudah dibangun dan digunakan sebagai tempat ibadah. Negara dalam kondisi politik dan keagamaan yang baik. Bangsa Israel hidup dalam semangat beribadah yang tinggi, yang ditunjukkan dengan semangat umat untuk bertobat dan berdoa. Akan tetapi kondisi tersebut menyebabkan Israel menjadi kelompok yang sangat terbatas pada kepentingan dan kurang berperan dalam lingkungan yang lebih luas. Pewartaan Nabi Yoel berada di antara nubuatan dan apokaliptik. Ia mewartakan bahwa hari Tuhan sudah dekat atas dasar penglihatannya di dalam tulah belalang yang menghancurkan segala tumbuh-tumbuhan, terutama yang ada di kebun-kebun. Hal ini menjadi tanda eskatologis mengenai kedatangan hari Tuhan. Ia menyerukan kepada bangsanya untuk mengadakan hari puasa. Ia mewartakan keselamatan yang partikularistis, yaitu keselamatan bagi Israel saja dan hukuman bagi bangsa lain. Nama Yoel disebut dalam Perjanjian Lama sebanyak 14 kali. Nama ini berarti Yehova adalah Allah. Yoel, sang nabi, hidup dan memberitakan firman Tuhan pada masa Raja Yoas. Dia menyampaikan pesan pertobatan kepada Yehuda. Yoel menulis bukunya ketika negara menghadapi masalah yang cukup serius. Rakyat saat itu menghadapi tulah belalang yang besar. Beribu-ribu serangga yang menghancurkan ini dicurahkan atas mereka. Tidak ada hujan selama beberapa hari dan terjadi kekeringan yang luar biasa. Saat itu benar-benar masa yang mengerikan. Benar-benar masa yang sulit bagi rakyat. Karena dengan hal inilah mereka siap untuk mendengarkan sang pembawa pesan Tuhan. Dalam keadaan ini, Yoel dengan berani menyampaikan pesan pertobatan dan memanggil rakyat untuk kembali kepada Allah.